Setelah rencana, laksanakan. Jangan terus bikin rencana tanpa ada pelaksanaan. Rencana, bikin, terus laksanakan. Hasilnya, serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa afhamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbahil kiram rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah yang Maha Ghafur, atas qudrat iradat dan inayahnya kita semua bisa bertemu kembali dalam acara kajian sederhana tentang tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dan senantiasa mengundang rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita menjalankan ajarannya dan istiqomah kita dalam mengikuti sunnahnya, kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah rabbal alamin. Tidak lupa saya selalu mengajak, marilah kita tingkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bertakwa kita bisa selamat, dan yang paling baik perbekalan untuk dunia dan untuk akhirat adalah takwa terhadap Allah. Dan mudah-mudahan orang mukmin yang belum mendapatkan hidayah untuk lebih meningkatkan ibadah terhadap Allah senantiasa, dan mudah-mudahan agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang belum mendapatkan hidayah untuk menuju jalan yang lurus yaitu agama Islam, segera Allah berikan hidayah agar menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Ahibbahil kiram, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tauhid, yang mana sekarang kita menginjak pembahasan sifat irodahnya Allah, atau lebih dikenal dengan irodat. Kalau tulisan Arabnya seperti ini, nah, kalau di ini irodah, ini lawannya atau ini yang wajib akli di Allah, sementara Allah mustahil mempunyai sifat karohah. Ini karohah, artinya kalau ini berkehendak, kita akan perluas nanti, dan ini artinya terpaksa. Baik, dalam menjelaskan karohah kali ini artinya sebelum Allah mengkudratkan atau menjadikan satu irdah itu menjadi kudrah atau jadi takdir, maka Allah
senantiasa atau punya rencana sebelumnya. Jadi tidak ada yang terlepas sekecil apapun di dunia ini tentang dari perencanaan Allah. Kita duduk di sini berkumpul pada hari ini, jam segini, detik saat ini, tanggal segini, bulan ini, itu sudah ada dalam iradah Allah jauh sebelum kita lahir. Gitu kan? Jadi sebelum kita lahir, semua yang ada, yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada alam ini, yang terjadi pada semua makhluk, sudah ada dalam iradah Allah, rencana Allah. Jadi Allah itu punya rencana ya Pak. Maksudnya di Lauhil Mahfuz itu kolam itu menulis semua yang akan terjadi sama makhluk, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Sebelum bumi ini diciptakan, itu sudah dituliskan sama Allah, bumi ini akan bertahan berapa ribu tahun, terus yang mengisinya berapa miliar umat atau juta manusia, berapa miliar makhluk, makhluk apa saja, umurnya berapa tahun, hidupnya kapan, matinya kapan, itu semua sudah ada dalam iradah Allah. Semua sudah ada dalam rencana Allah. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi nyambung terhadap kudrohnya Allah. Misalkan Allah berkehendak atau merencanakan hari besok itu gerhana matahari. Dan memang terjadilah gerhana matahari, maka itu iradah Allah dan sekaligus jadi kudroh Allah. Rencana Allah sekaligus menjadi kekuasaan Allah, bahwa bukan hanya Allah berkuasa, tapi Allah itu merencanakan. Jauh sebelum matahari hari besok gerhana, sebelum matahari diciptakan itu Allah sudah bikin rencana, sudah membuat rencana bahwa matahari akan gerhana pada hari besok, tanggal besok, jam besok, gitu kan, jam sekian, menit sekian, tanggal sekian, dan di bulan sekian, tahun sekian, itu sudah Allah rencanakan. Jadi sekali lagi, semua yang ada di muka bumi ini, baik yang terjadi pada kita dan semua yang terjadi pada makhluk yang ada di bumi ini, tidak terlepas dari rencana Allah. Nah, sehingga ada yang berkatakan rencana Allah lebih indah. Iya, indah, tapi kalau memang kadang indah itu kita berpandangan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau diirodahkan kita hari ini celaka misalkan, diirodahkan besok kita miskin, itu kadang-kadang kita tidak menerima akan hal itu. Padahal kemarin sudah kita bahas di sifat kudroh, padahal khairihi wa syarrihi, yang namanya takdir itu, qadar itu, baik dan buruknya dari Allah. Itu sudah direncanakan oleh Allah. Oleh karenanya Allah mempunyai rencana, dan rencana itu tidak diintervensi sedikit pun oleh makhluknya, maka Allah bebas menentukan kapan rencana itu dan apa rencana yang akan terjadi. Nah, jadi nanti kita akan bahasnya disambungkan dengan lawan atau mustahil Allah mempunyai sifat karohah. Artinya mustahil Allah mempunyai sifat keterpaksaan. Nah, kalau misalkan kan gini ya, kita suka punya asumsi atau punya anggapan bahwa kita berdoa, setelah berdoa misalkan kita minta hujan, lalu Allah turunkan hujan, kita punya kadang-kadang atau takutnya ada keyakinan bahwa Allah itu bisa disuruh oleh kita. Ya Allah, minta hujan dong, saya mau berangkat. Ternyata saya mau tani misalkan, atau ya Allah misalkan jangan hujan hari ini, ternyata tidak hujan. Seolah-olah Allah itu bisa atau boleh diperintah sama kita, padahal tidak. Itu sudah ada iradah Allah. Cuma iradah Allah itu ada yang nyambung dengan keinginan kita atau dengan sesuai harapan kita, ada yang tidak. Nah, jadi kalaupun kita berdoa, Allah katanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku,
maka aku akan mengijabah. Betul. Maka kemarin sudah kita bahas, Allah tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Karena kadang kita berdoa tiap hari, tiap malam, minta rezeki yang banyak, minta anak yang soleh, minta keluarga yang sakinah, dan misalkan auzubillah terjadi sebaliknya, itu dalam iradah Allah, dalam qudrat Allah, berarti dalam kata lain Allah tidak bisa diintervensi oleh keinginan makhluknya. Sekarang kita menginginkan panas misalkan, yang terjadi hujan, berarti Allah tidak bisa diintervensi oleh makhluk. Allah merencanakan hal yang kecil sampai Allah merencanakan besar, itu tidak bisa diintervensi oleh makhluk. Baik makhluk sesoleh apapun, setinggi apapun pangkatnya, balik ketakwanya setinggi apapun, tidak bisa mengintervensi keputusan Allah. Salah satunya ketika Rasulullah SAW katakanlah kalau berbicara menyesalkan akan tidak masuk Islamnya Abi Thalib, pamannya, padahal beliau itu adalah orang yang selalu pasang badan untuk perjuangan Rasul, orang yang memberikan harta dan bendanya untuk perjuangan Rasul, orang yang mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk supaya sukses perjuangan Rasul, sehingga Rasul tidak ada yang berani mengganggu pada waktu itu. Tapi ketika akhir hayatnya, kata Rasulullah SAW, bacakanlah syahadat supaya engkau masuk dalam surganya Allah, supaya engkau mati dalam keadaan selamat. Nah, dalam kata lain, sekelas Rasul pun kalau tidak nyambung dengan iradahnya Allah, Allah sudah merencanakan bahwa Abi Thalib tidak masuk Islam, sehingga turunlah ayat wallahu la yughayyiru wallahu la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tidak akan memberikan hidayah terhadap orang yang kamu cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah terhadap orang yang Allah kehendaki. Kita sebagaimanapun kita mencintai keluarga, mencintai orang tua, mencintai adik, saudara, supaya mengikuti jalan Allah atau mengikuti aturan Allah, sementara yang terjadi justru sebaliknya, maka jangan salahkan Allah. Itu Allah sudah dalam iradahnya Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira, tugas Rasul saja ditugasnya hanya basyira wa nadhira. Berilah kabar gembira kepada orang yang takwa terhadap Allah, berilah ancaman atau kabar yang menakutkan berupa siksa Allah terhadap orang yang ingkar akan aturan Allah. Itu tugas Rasul. Jadi tugas Rasul tidak dan bukan untuk menjustis seseorang, diklasifikasikan dia ahli neraka, dia ahli surga, tidak. Tugas Rasul sampaikan tabligh, makanya nanti di sifat Rasul akan ada sifat tabligh, sampaikan tugas yang Allah berikan. Nah, sama posisinya sama kita keluarga, ada istri, keluarga, orang tua, ketika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah, sampaikan. Bapak, maaf, ini salah. Kalau sama istri, misalkan mungkin istriku yang ini salah, tidak sesuai dengan aturan Allah. Yang sesuai dengan aturan Allah seperti ini, dalilnya ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Sampaikan. Adapun setelah kita sampaikan, dia tidak mengikuti, sampaikan lagi. Sampaikan lagi. Jangan sampai bosan. Karena setelah kita misalkan keburu meninggal dalam keadaan kita menyampaikan, setidaknya tugas kita selesai. Ya kan? Mau tetangga, kalau saudara, mau saudara. Karena kewajiban dakwah itu dan kewajiban amar ma'ruf nahyil munkar itu bukan untuk sebagian golongan, tapi untuk semua umat Muslim. Karena dalam ayat Al-Qur'annya, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum,
Memang ada sebagian min litab'id di sana ya. Dari sebagian harusnya dari sebagian kalian itu ada yang memerintah terhadap kebaikan dan melarang terhadap kemunkaran. Nah itu sebenarnya dalam kita pun harus di keluarga. Mana yang baik perintahkan, mana yang jelek itu larang. Itu tugas kita sebagai kepala keluarga misalkan, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai kepala perusahaan misalkan, atau kepala karyawan misalkan. Apa yang salah sampaikan, apa yang salah larang, apa yang benar sampaikan dan ajak. Ya kan? Istilahnya dakwah yang dimaksud dengan dakwah itu mengajak gitu kan, bukan mengejek. Itu terus merangkul jangan memukul gitu istilahnya. Jadi kembali kita ke pembahasan, yang dimaksud dengan iradahnya Allah berarti Allah punya rencana. Hikmahnya kepada kita berarti apa yang akan terjadi atau apa di dalam kehidupan kita pun kita harus punya rencana ke masa depan. Katanya jangan memikirkan masa depan, soalnya masa depan belum tentu kita alami. Kita planning, kita rinci atau kita bikin rencana. Adapun sesuai atau tidak dan itu terlaksana atau tidak, setidaknya kita sudah punya rencana. Gitu kan, rencanakan itu. Adapun rencana itu sesuai dengan takdirnya Allah, itu alhamdulillah. Kalau tidak pun ya setidaknya kita sudah berusaha. Karena kenapa? Karena Allah ajarkan kita untuk merencanakan hari esok. Misalkan hari ini kita mengaji cuma bisa 1 lembar Al-Quran. Satu besok di planning atau direncanakan mudah-mudahan hari besok sudah bisa 2 lembar Al-Quran. Selanjutnya bisa 3 lembar. Selanjutnya per hari jadi 1 juz. Selanjutnya per hari jadi 1 sampai 2 juz misalkan. Itu planning dari sekarang. Jadi ada target khusus gitu. Sehingga kalaupun itu nyambung dengan iradah dan kudrahnya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak pun setidaknya makanya ada peribahasa al-insan bitadbir wallah bitakdir. Setidaknya insan hanya punya rencana, takdir hanya Allah yang menentukan. Rencana kita bentuk. Setelah rencana laksanakan. Jangan terus bikin rencana tanpa ada pelaksanaan. Rencana bikin terus laksanakan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan tawakal itu kemarin sudah kita bahas, yang dimaksud dengan tawakal itu kerja dulu. Laksanakan dulu. Planning dulu. Adapun nanti sukses atau tidaknya dengan sesuai dengan harapan kita itu tergantung dan hak prerogatif Allah. Misalkan sekarang planning 2021 saya harus bisa membangun masjid misalkan. Itu planning dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus kita kerjakan. Itu planning dari sekarang. 2021 ternyata kita tidak bisa membangun masjid, berarti tidak sampai dengan atau tidak sesuai dengan kudrah Allah, tidak nyambung dengan kudratnya Allah. Setidaknya kita sudah punya rencana. Adapun selesai atau tidaknya nyambung dengan kudrat atau tidaknya dengan kudrat Allah, itu urusan nanti. Yang penting pelaksanaan. Sekaligus jangan punya keyakinan bahwa kita merencana atau berencana dan ketika berdoa kepada Allah, Allah terintervensi dengan keinginan kita. Contoh, dengan tahajud maka Allah akan berikan rezeki yang mudah misalkan. Lalu kita bertahajud tujuan untuk mengintervensi Allah supaya dimudahkan rezeki kita. Atau dengan sholat duha misalkan, barang siapa yang melaksanakan sholat duha maka akan dibukakan 99 lawang rezeki, pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah. Nah dengan sholat itu kita punya keyakinan mengintervensi Allah, misalkan bahwa dengan sholat itu kita bisa mendapatkan rezeki dengan mudah. Padahal tidak seperti itu. Yang dimaksud hikmah, gitu kan? Hikmah kalau orang istiqomah dalam menjalankan tugasnya seperti kemarin telah kita bahas, maka Allah akan berikan jalan keluar sesuai dengan kebutuhannya. Rezekinya susah, Allah berikan kemudahan rezeki. Pekerjaannya susah, Allah berikan solusi kemudahan dalam pekerjaan. Bebannya berat, Allah ringankan.
Dengan kehidupannya banyak masalah, Allah ringankan, Allah bahagiakan. Kehidupannya susah, Allah bahagiakan. Yang penting tugas jalan dunia simpel. Ikuti apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Udah selesai. Adapun nyambung dengan kudrah Allah itu urusan nanti. Yang penting setidaknya kita sudah punya Allah itu sudah punya rencana. Kan? Jadi sekali lagi jangan pernah berpikir bahwa Allah bisa diintervensi. Itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Jadi Allah iradah itu Allah punya kehendak. Tidak arada syai'an, makanya di Al-Qur'an tidak arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu kun, jadilah kamu, maka jadi satu hal itu. Iradah Allah itu tidak harus menunggu kapan iradah itu dimunculkan kata Allah. Yang penting Allah berkehendak kun fayakun. Tapi Allah punya rencana. Makanya likulli syai'in hikmatun. Setiap yang terjadi dalam diri kita itu pasti ada hikmah. Di balik yang terjadi pada diri kita pasti ada rencana Allah. Kedepannya bagaimana? Tapi mungkin dan sebagian orang tidak akan mengetahui rencana Allah ke depan bagaimana. Kita ditakdirkan kumpul di sini, ditakdirkan bertemu di sini. Hikmahnya memang ada. Terus apakah dari hikmah ini akan nyambung dengan kudrat Allah kita bertemu? Wallahu a'lam. Dan artinya semua yang terjadi, semua yang akan terjadi itu ada dalam irodahnya Allah, ada dalam rencananya Allah. Rencana Allah akan lebih indah pastinya. Setiap hal yang terjadi pasti setelahnya akan ada rencana Allah. Dan akan menjadikan rencana itu terbaik bagi kita menurut Allah. Jadi kalaupun rencana Allah atau kudrah Allah yang terjadi pada kita buruk menurut gitu kan, menurut hawa nafsu kita, karena pada hakikatnya kudrah Allah itu khairihi wa syarrihi minallah, baik yang buruknya itu dari Allah. Ketika yang buruk itu berarti katakanlah tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya misalkan dikasih sakit, dikasih musibah, hilang uang misalkan, terus kebakaran, itu pokoknya yang berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan nafsu kita, maka itu kita dikatakan syar atau jelek. Ketika yang baik misalkan kita diberi kesehatan, diberi uang yang banyak, harta yang berlimpah, anak sehat, soleh, keluarga bahagia, itu khair menurut kita, baik. Karena ada sebagian para anbiya ketika kebakaran yang terjadi pada Nabi Ibrahim ya alaihissalam ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ismail, semua harta Nabi Ibrahim itu dibakar oleh si iblis supaya tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Ibrahim, itu hartamu kebakaran. Nabi Ibrahim cuma berkata alhamdulillah. Itu milik Allah dan diambil oleh Allah. Itu milik Allah dan diambil oleh Allah. Saya sekedar diberi titipan amanah harta oleh Allah, lalu sekarang diambil oleh Allah. Nah, kalau kita sebaliknya mungkin. Jadi ketika harta yang kita miliki itu seolah-olah hasil kerja kita, seolah-olah hasil dari jerih payah kita, padahal itu titipan dari Allah. Iradah Allah merencanakan kita menjadi orang kaya dan sesuai dengan keinginan kita, misalkan jadi orang kaya, dan takdir Allah disambungkan dengan iradah Allah kita menjadi orang kaya. Kalaupun kita dalam jangka waktu sekejap berubah 180 derajat menjadi miskin, itu setidaknya kita sudah yakin bahwa apapun yang Allah berikan kita hanya titipan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi simpulnya, Allah mempunyai rencana, apapun yang Allah rencanakan itu terbaik untuk kita, dan apapun yang Allah irodahkan atau kurokan itu yang terbaik untuk kita. Dan rencana Allah tidak ada intervensi atau tidak ada
campur tangan orang lain, campur tangan makhluk sedikit pun, sebesar apapun itu tidak terjadi. Jadi apapun yang terjadi pada makhluk di muka bumi ini atas dasar iradah Allah, dan kalaupun dibuahkan dalam bentuk nyata itu adalah takdir atau qadar, bentuk kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau dibagi lagi nanti, soalnya kan ada iradah kauniyah, ada iradah diniyah syar'iyah. Nanti kita mungkin akan bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa berikan kesehatan dan usia kepada kita untuk kita bisa membahas atau memberikan kajian lebih lanjut tentang sifat iradahnya Allah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tidak lupa saya mengingatkan kepada ikhwan semua yang menyampaikan kritik dan saran atas apa yang saya sampaikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kepada diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi ikhwan semua. Hadallahu wa yakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.